Bab 09, menetapkan tugas. Setelah melihat sekilas, Luyo merasa akan pingsan. Dia bahkan tidak mampu membeli avatar peringkat magang termurah. Semuanya sangat mahal. Meskipun avatar adalah salah satu keterampilan pembudidaya yang paling kuat, itu juga mewakili hambatan seorang pembudidaya. Seringkali, banyak kultivator yang terjebak di alam tertentu, bahkan seumur hidup, karena level avatar mereka tidak dapat ditingkatkan. Apa yang dimaksud dengan tidak menunjukkan biayanya? Luyo bergumam dengan rasa ingin tahu. Myriad Supreme adalah avatar yang hanya ada di legenda. Di dunia kultivasi saat ini, bahkan penjahat tua sekuat Ji Tiandao hanya memiliki avatar wawasan 100 kesengsaraan berdaun 8. Ya, itu memang menunjukkan tanda-tanda menerobos wawasan ratusan kesengsaraan 9 daun. Tapi itu masih jauh dari menjadi avatar Thousand Realm Swirling. Ya, lebih baik aku tidak berpikir terlalu jauh ke depan, aku perlu memperbaiki sikapku. Karena basis kultivasinya telah berkurang menjadi badi tempering tingkat 9, dia harus mengubah sikapnya menjadi orang lemah. Dia tidak bisa berharap untuk meraih apa yang berada di luar jangkauannya. Ayo kita coba undian, kata Luyo. Ding. Undian berhadiah dimulai. Ding. Undian berhadiah 50 poin prestasi. Anda telah menerima kartu pembalikan. Apakah Anda ingin melanjutkan undian? Oh, tingkat kemenangan yang begitu tinggi. Aku tidak percaya itu sebenarnya tidak hanya memberiku perintah, terima kasih, coba lagi lain kali. Luyo sedikit terkejut. Saya masih memiliki 150 poin prestasi. Baiklah, saya lebih baik menyimpan poin sampai saya memiliki cukup untuk membeli avatar untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya. Menurut proses kultivasi normal, pertama-tama dia harus menerobos kemacetan alam badi tempering dan memasuki alam mistik Enlightening, sebelum dia bisa menguasai penggunaan avatar peringkat magang. Tapi, karena dia bisa membeli avatar di sistem, itu berarti tidak ada hambatan. Tunjukkan questnya. Pencarian utama saat ini, menjinakkan murid-murid yang jahat. Dia yang mengajariku selama sehari adalah ayahku seumur hidup. Mereka yang mengkhianati tuannya adalah pengkhianat, dan mereka yang tidak setia lebih buruk dari babi dan anjing. Jinakkan murid-muridmu dan tingkatkan kesetiaan mereka. Pencarian sampingan 1, tingkatkan loyalitas Ji Yuan Er, selesai. Pencarian sampingan 2, menghukum 3 murid jahat, selesai. Pencarian sampingan 3, menjinakkan Ju Honggong, sedang berlangsung. Pencarian sampingan 4, kejahatan harus benar-benar dibasmi. Ubah situasi, sedang berlangsung. Ketika dia melihat bahwa antarmuka pencarian telah diperbarui, Luyo menghela nafas. Menjinakkan murid ke-8 berarti saya harus menemukannya. Dengan basis kultivasi saya saat ini tidak berbeda dengan menggali kuburan saya sendiri, kata Luyo pada dirinya sendiri. Saya harus mempertimbangkan banyak hal dengan hati-hati dan tidak bertindak terlalu gegabah. Dia memikirkan 3 murid jahat. Bahkan jika dia tidak membumikannya, itu akan menjadi risiko untuk membuat mereka begitu dekat dengannya. Bagaimanapun, kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Hanya Yuan Er kecil yang paling bisa diandalkan. Basis kultivasinya berada di alam pengadilan ilahi, kesetiaannya tertinggi, dan dia yang termuda. Jadi, dia adalah murid yang paling cocok untuk tetap di sampingnya. Dan dia juga bisa mengajarinya kebenaran hidup, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ketika dia memikirkan hal itu, Luyo perlahan bangkit dan kembali ke paviliun langit jahat. Saya masih memiliki kartu pembalikan. Saya harus menggunakannya sebelum hal lain. Paviliun langit jahat adalah kediaman Ji Tiandao dan murid-muridnya di Gunung Pengadilan Emas. Itu terletak di puncak gunung, tempat yang tenang dan tenang. 3 hari kemudian, di markas besar Gang Tiger Ridge. Bagaimana penyelidikannya? Saya telah mengirim orang untuk bergegas ke Gunung Pengadilan Emas dengan kereta terbang. Pertempuran di sana sangat intens, jadi orang-orang kami tidak berani mendekat. Tetapi beberapa pembudidaya memberitahu mereka bahwa mereka melihat avatar dengan mereka mata sendiri. Avatar? Avatar macam apa itu? Avatar itu tingginya 100 kaki dan lebar 20 kaki, dikelilingi cahaya keemasan dan memiliki 8 daun teratai emas di bawahnya. Celepuk! Ju Honggong jatuh dari singgasananya. Sikap seorang penguasa yang kuat telah hilang, dan wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang saat kakinya gemetar. Orang yang memiliki avatar setinggi 100 kaki di dekat Gunung Golden Chord hanya bisa menjadi tuannya. Setelah avatar 100 Tribulations Insight dipadatkan,
Itu akan tumbuh 10 kaki lebih tinggi dengan setiap daun tambahan yang dihasilkannya. Seluruh tubuh Ju Honggong gemetar. Benar-benar Tuan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Di dalam pavilion langit jahat. Luyo menggunakan kartu pembalikan, memulihkan sisa hidupnya menjadi 613 hari. Setelah beberapa hari istirahat, dia menjadi lebih energik. Kartu ini hanya memberiku 300 hari kehidupan, yang tidak sebaik yang pertama, gumam Luyo pada dirinya sendiri. Dia menjadi sedikit lebih muda lagi. Dari segi penampilan, dia tidak banyak berubah, kecuali dia memiliki beberapa rambut hitam lagi dan terlihat lebih energik. Aku masih memiliki 150 poin prestasi. Sangat sedikit. Luyo tidak mempraktikkan semua teknik kultivasi yang berantakan dalam pikirannya, termasuk yang diajarkan kepada murid-muridnya. Sebagai gantinya, dia berencana menebus teknik budidaya baru dari pusat perbelanjaan. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan Ji Tiandao. Sementara kebaikan dan kejahatan seorang pria tidak boleh dinilai oleh orang lain, itu pasti karakter Ji Tiandao dan cara dia memperlakukan orang lain yang telah mereduksi dirinya ke keadaan seperti itu, di mana bahkan murid-muridnya telah memberontak melawannya. Dan sejauh mana seseorang dapat melakukan kejahatan terkait erat dengan teknik kultivasi yang telah dia latih. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara datang dari luar pintu. Tuan, Yuan Er kecil ingin bertemu denganmu. Silahkan masuk. Yuan Er kecil membuka pintu dan masuk dengan langkah-langkah kecil. Ketika dia melihat tuannya duduk bersila di tanah, dia terkekeh dan berkata, Tuan, kamu menjadi lebih muda lagi. Pembicaraan yang manis, Luyo mengangkat tangan dan dengan lembut memukul kepalanya. Guru, Anda benar-benar luar biasa. Benarkah? Anda adalah satu-satunya di dunia saat ini yang dapat memaksa kembali 10 ahli teratas sendirian, kata Yuan Er kecil dengan kagum. Luyo tidak mengatakan apapun. Dia melakukannya dengan kartu pengalaman, jadi tidak perlu disebutkan. Yuan Er kecil mengedipkan matanya yang besar dan berkata lagi, Tuan, Anda telah memberitahu saya sebelumnya bahwa kita dapat membunuh siapapun yang kita inginkan selama kita cukup kuat. Tetapi, mengapa Anda tidak membunuh kakak dan adik senior? Mata Luyo tertuju pada Little Yuan Er. Dia tidak menyangka gadis kecil ini memiliki pikiran berbahaya seperti itu. Yuan Er. Ya Tuan. Anda harus melupakan semua kebenaran dan kata-kata yang telah saya katakan sebelumnya. Oh, saya akan. Luyo melihat ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, katakan saja apa yang kamu katakan, aku tidak akan menyalahkanmu. Tuan, Anda pernah menjanjikan satu hal kepada saya. Apakah saya harus melupakannya juga? Yuan Er kecil mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Apa yang dijanjikan penjahat tua itu sebelumnya? Luyo dengan cepat mencari ingatannya, tetapi dia tidak dapat menemukan informasi yang relevan. Tampaknya setelah dia melakukan perjalanan ke tubuh penjahat tua ini, sebagian besar ingatannya hilang. Apa yang aku janjikan padamu? Luyo bingung. Tuan, Anda mengatakan bahwa selama saya bisa mencapai alam pengadilan ilahi, Anda akan memberikan kocokan ekor kuda giok. Meskipun Luyo tidak ingat apa-apa tentang janji itu, dia tahu kocokan ekor kuda giok. Itu adalah harta kelas surga yang dapat sangat meningkatkan kekuatan seorang kultivator. Namun, setelah Luyo pergi ke tubuh Ji Tiandao, semua barangnya telah hilang. Bagaimana dia akan memberikannya padanya? Dia juga mengerti mengapa penjahat tua itu melakukan itu. Pengkhianatan murid-muridnya telah menantang otoritasnya. Jika dia tidak melemahkan murid-muridnya, cepat atau lambat semua orang akan mengkhianatinya. Itu adalah langkah yang tidak berdaya. Tapi, kata-kata yang diucapkan seperti air yang tumpah. Tentu saja, kamu juga harus melupakan itu. Yuan Er kecil kecewa. Luyo melanjutkan, tapi, aku akan memberimu harta setingkat surga. Bisikan ekor kuda biasanya digunakan oleh para pembudidaya tua, dan tidak terlihat bagus bila digunakan oleh gadis kecil sepertimu. Yuan Er kecil sangat gembira ketika dia mendengar itu, dan dia segera membungkuk dan berkata, terima kasih, guru. Luyo mengangguk sedikit dan berkata, aku punya tugas untukmu. Saya siap melayani Anda, guru. Masih ada beberapa pembudidaya ortodoks yang diam-diam mengawasi kita di sekitar Gunung Golden Coward. Saya ingin Anda menyelesaikannya. Aku akan menyelesaikan tugasnya. Pergi sekarang. Saat dia meninggalkan Evil Sky Pavilion, dia melayang menuruni gunung dengan cepat dan anggun seperti burung layang-layang.
Sekitar 10 menit kemudian, Luyo mendengar perintah sistem. Anda telah membunuh penjahat dan menerima 10 poin prestasi. Anda telah membunuh penjahat dan menerima 10 poin prestasi.